Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Primin dengan NIM 5204111144 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Satrio Gumilang dengan nomor pokok mahasiswa 5200411155. Dan saya Muhammad Ali Nugroho dengan NIM 5200411178. Saya Amanda Gina Nurrahmayanti dengan NIM 5200411258. Dan saya Anes Saiful Bahtiyar Rifai dengan nomor induk mahasiswa 520041112773. Oke, baik. Di sini saya beserta rekan saya akan menyampaikan isi dari film dokumenter yang berjudul Mutar Penguripan. Film ini menceritakan tentang Pak Ngatenu yang merupakan seorang petani. Pada film ini, seorang petani tidak memikirkan apa-apa. Beliau hanya ingin menjadi seorang petani. Penulis menggunakan film ini sebagai acuan untuk dijadikan referensi. Pada film dokumenter ini, berisi pencerahan dan natural yang menggambarkan seseorang yang pantang menyerah, serta narasumber mempunyai wawasan yang luas ketika diwawancarai. Apakah Mas Ali mempunyai pendapat mengenai nilai-nilai Pancasila yang ada? Untuk Mas Ali, dipersilahkan. Baik, dari saya untuk nilai Pancasila dari video tersebut, yaitu nilai Pancasila yang kita ambil, yaitu ada dua nilai. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa dan nilai persatuan Indonesia. Yang mana di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa, dari video tersebut, kita dapat memasrahkan semua yang kita kerjakan kepada Tuhan. Baik dalam hasil panen itu bagus, maupun hasil panen itu jelek. Semua udah kuasa dari Tuhan, dan kita cukup bersyukur bila hasil panen tersebut berhasil, dan kita cukup bersabar bila hasil panen gagal. Karena semua rencana yang kita sudah atur itu kembali lagi kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semua rencana tersebut. Serta nilai Pancasila yang kedua yaitu persatuan Indonesia. Yang mana meskipun banyak yang berbeda dalam pekerjaan dan bidangnya masing-masing, kita tetap harus bersatu, tidak membeda-bedakan satu sama lain dengan pekerjaan yang kita miliki. Sekian dari nilai yang saya dapatkan untuk Pancasila tersebut. Oke, apakah Mas Satrio bisa menambahkan poin yang perlu disampaikan? Silakan untuk Mas Satrio. Oke, di sini saya akan menambahkan nilai-nilai yang terkait pada film tersebut. Yang pertama, nilai Pancasila yang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung arti kesadaran dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Ini tercermin dari sifat kegotong royongan para petani, seperti contohnya satu bidang lahan pertanian digarap atau dikerjakan oleh satu kelompok petani, atau dengan kata lain dikerjakan secara berkelompok. Nilai kedua itu berkaitan dengan nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi sayangnya nilai keadilan dalam kehidupan pertanian belum terlihat secara jelas seperti perwujudan perilaku dalam nilai-nilai Pancasila. Ini dibuktikan dengan adanya penyempitan lahan bagi petani sehingga menyulitkan untuk mengembangkan sektor pertanian. Menurut saya hanya dua nilai itu saja yang perlu ditambahkan. Seperti itu. Untuk terhadap kebijakan pemerintah dalam kesejahteraan petani di Indonesia dapat dilanjutkan oleh Mbak Gina. Silakan Mbak Gina. Untuk kebijakan pemerintah, menurut saya
Yang pertama, pemerintah memberikan lahan lebih untuk petani-petani di Indonesia. Yang kedua, memberikan motivasi kepada pemuda supaya tidak gengsi untuk bertani. Karena di petani seperti yang Bapak Ngaten bilang, tidak memikirkan ini itu. Dan hasil panennya bisa untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan setengahnya bisa dijual untuk kebutuhan yang lain. Apakah Mas Anes bisa untuk menambahkan, Mas? Jadi menurut saya yang pertama yaitu sarana prasarana dipermudah oleh pemerintah. Dan yang kedua menurunkan harga bahan seperti pupuk dan lain-lainnya agar terjangkau oleh para petani. Yang ketiga yaitu mengadakan penyuluhan tentang perkembangan lahan pertanian agar lebih maju. Solusi seperti apa di masa depan pertanian di Indonesia pada lahan yang makin lama makin habis dan makin sempit? Baik dari masing-masing, apakah ada yang bisa untuk menambahkan? Saya boleh menambahkan? Silakan Mas Satrio. Oke, pertanian pada masa depan tidak akan bisa bertahan hanya dengan pola seperti pertanian saat ini, yaitu pertanian konvensional, yang mana masih menggunakan alat teknologi yang sederhana. Oleh karena itulah dibutuhkan pemuda-pemuda yang bisa berinovasi untuk mengembangkan pertanian menjadi lebih modern dan bisa menghilangkan kegengsian para pemuda lainnya dalam hal pertanian. Seperti itu menurut saya. Yang lain, ada yang bisa untuk menambahkan? Saya akan menambahkan solusi tentang perkembangan lahan. Menurut saya bagi pemerintah untuk kedepannya sedikit lebih menyiapkan lahan tambahan jika dibutuhkan oleh petani di masa yang akan datang. Untuk kesimpulannya, para petani disarankan segera atau untuk berkolaborasi, bekerja sama demi membangun eksistensi petani, supaya petani semakin maju dan sejahtera. Contohnya dengan cara mengikuti perkembangan dan inovasi-inovasi yang ada secara bersamaan dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada. Baik dari kelompok saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.